Kita bisa lihat ya, di sini kita akan registrasi akun. Username kita coba isi dengan Ika, passwordnya 123. Namanya kita masukkan Ika Sanjani, emailnya Ika sanjani@gmail.com, HP 081234567890. Alamatnya Jalan Cendrawasih Timur nomor 2. Kemudian kodenya user. Oke, kemudian kita save. Sudah berhasil kita save ya. Di sini awalnya masih kosong. Kita login menggunakan Ika, passwordnya 123. User, kita save. Di sini sudah muncul menu home. Kita lihat lagi submenunya, registrasinya sudah hilang. Di sini login, yang sebelumnya tulisan login kita sudah berhasil berubah jadi logout. Kita logout, kita save. Oke, sudah kosong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat aplikasi untuk registrasi pembuatan akun pada sebuah aplikasi yang ada di AppSheet berikut dengan login serta logout yang lengkap. Jadi untuk menghemat waktu, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada tutorialnya. Di sini saya sudah menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Jadi yang kita siapkan adalah akun. Nah, pada menu akun atau kolom akun, kita wajib menyediakan ID akun, username, password, nama, dan kode. Untuk email, HP, alamat, dan lain sebagainya tidak wajib. Ini bisa di custom sesuai kebutuhan. Kemudian ada lagi menu. Di sini kolom menu akan dipergunakan ke depannya untuk membuat menu maupun submenu pada aplikasi yang akan kita buat. Kemudian setelah kita buat seperti ini, kita bisa masuk ke AppSheet untuk meng-create aplikasi baru. Kita buat baru, kita tambahkan atau create. Kita pilih app, start with existing data atau template with a template. Kita menggunakan yang start with existing data. Di sini saya namakan belajar AppSheet. Kategorinya kita buat order saja, karena kita belum tahu kita mau mengarah kemana aplikasinya. Terus datanya kita ambil dari email yang sudah kita buat tadi, data yang sudah kita masukkan dalam email. Kemudian di sini saya simpannya di belajar AppSheet. Nah, datanya menggunakan yang belajar AppSheet. Ya, kemudian kita select. Secara default dia sudah akan otomatis membuatkan sebuah aplikasi jadi ya. Di sini datanya kita akan tambahkan dulu untuk menu. Baik, pada submenunya kita akan tambahkan juga menu. Ini kita ganti nama menunya. Seperti ini, kita menggunakan galeri. Oke. Cukup epic ya. Kemudian kita akan mendeskripsikan satu persatu kolomnya. Kita masuk ke data kolom seperti ini. Ini ada dua tabel akun dan tabel menu.
pada tabel akun, ID akun secara default dia akan membuat unique ID. Tapi di sini yang kita butuhkan bukanlah unique ID, melainkan gabungan. Kita butuhkan gabungan dari, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kita save. Kemudian di sini kita tambahkan gabungan dari, kita bisa buat begini ya. Concat username, kemudian koma password. Sepertinya sudah berhasil. Kita save. Ini key-nya kita taruh di atas saja. Seperti ini. Atau ini di sini boleh. Kemudian labelnya kita masukkan ke nama. Gitu ya. Kemudian username ini kita ganti dulu. Yang ini kita harus letakkan dia sebagai name saja. Atau teks, boleh juga teks. Teks ya. Passwordnya juga teks, karena saya ingin membuat password bisa berupa huruf ataupun angka. Namanya menggunakan teks boleh, menggunakan name boleh. Email, ya di sini email, agar dia mengautentikasi, melihat ekstensinya berupa ekstensi email atau karakter tulisan biasa. Kemudian HP kita menggunakan font. Alamat bisa menggunakan long text, bisa menggunakan long text atau menggunakan lat long. Oke, lat long seperti ini. Di sini saya hanya ingin menggunakan long text saja ya. Kodenya teks saja. Kodenya teks saja. Atau kita bisa gunakan enum. Kemudian di sini nanti kita mau buat beberapa tingkatan atau user management, sehingga kita bisa menambahkan admin. Yang kedua bisa kita tambahkan contoh di sini, karena kita ingin membuat aplikasi user, oke, user saja, user. Kita mau buat aplikasi untuk pergudangan. Ini admin dan user. Dan kemudian untuk yang menu, ID menu sudah sesuai, unique. Labelnya ada di menu. Menu ini atau nama menunya. Kemudian home sama teks saja. Submenu teks, menunya teks, user di sini teks juga. Oke, teks. Untuk di user 1 dan user 2 kita akan menggunakan XY, kemudian maaf, bukan XY, yes or no. Oke, yes or no. Kemudian di sini kita bisa tambahkan jika no itu berarti tidak. Tidak dan ya. Kemudian di auto kolomnya, initial value-nya kita tambahkan false. Oke. Kenapa harus false? Oke, seperti ini. Save. Di user 2 juga sama ya, kita gunakan yes or no. Di sini no-nya tidak. Ya. Kemudian sama seperti tadi, kita tambahkan initial value-nya false. Oke. Di sini kenapa false? Karena
nilai dari no adalah false, yes adalah true. Kemudian secara default, saya ingin kalau kita menggunakan atau menambahkan satu menu atau submenu baru, secara default dia akan memberikan false kepada menu ataupun submenu yang kita buat tadi secara default untuk masing-masing akun. Oke, kita tidak jelaskan lebih lanjut nanti sambil berjalan. Atau jika ada yang ingin tahu lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita jelaskan bagaimana. Sampai jauh ini sudah jadi. Kita akan menambahkan dulu pada user setting. Yang kita aktifkan adalah option 1, 2, dan ini 3. Option 1 kita ganti dengan user ID. Tipenya teks. Password, nah option 2 kita ganti dengan pass ID. Kita ganti dengan teks juga, sama. Country option kita ganti dengan kode. Kita gunakan teks juga. Seperti ini. Pastikan show-nya dimunculkan. Kemudian, saya sudah menyiapkan rumus di sini ya, biar untuk menyingkat waktu. Untuk user ID, pada show, kita ambil aja, kita copy saja rumusnya. Jika teman-teman ada yang ingin rumusnya, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya berikan rumusnya. Seperti ini ya, user ID. Kita masukkan ke show-nya. Jadi kita klik sini, kemudian kita masukkan show-nya. Is blank, lookup, user setting, user ID, per user setting, user ID, kode. Kenapa gagal? Karena sebelumnya namanya option 1, option 2, dan kode. Karena kita belum save, dia masih mengacu pada yang sebelumnya. Di sini saya sedikit jelaskan ya. Is blank, jika kosong, nilai dari kode yang kita ambil, nilai dari kode yang kita ambil saat dia sudah setelah pertama kali diisi, diinput, kemudian lihat nilai berikutnya. Jika kode ini kosong, maka dia akan tidak ditampilkan. Ini maksudnya show ya, karena kita masukkan di show atau untuk menampilkan kolomnya pada tampilan. Kemudian kita akan masukkan lagi rumus kedua, valid if. Valid if saya jelaskan singkat-singkat saja ya. Di valid if adalah di data valid, kemudian valid if seperti ini. Lookup user ID, akun, username, user ID. Valid if dia akan dianggap benar atau dianggap valid, data yang kita masukkan akan dianggap valid jika datanya sama antara user ID yang kita masukkan dengan username yang sudah pernah kita daftarkan pada akun kita, pada database akun. Username nanti antara user ID dan username yang sudah kita pernah masukkan saat registrasi akan dicek sama atau tidak. Jika sama, maka akan lanjut. Jika tidak, maka akan ditahan atau dianggap tidak valid. Ini masih gagal ya, karena kita belum save sebelumnya. Kemudian di sini ada initial invalid value error. Jika nilainya tidak sesuai tadi, jika nilai user ID-nya tidak sesuai, ya kan, maka kita akan memberikan informasi nih di sini bahwa user name yang Anda masukkan tidak valid. Seperti itu, bisa. Ini bebas ya, bisa diisi apa saja. Require-nya kita centang.
karena ini wajib diisi. Kemudian di behavior atau update behavior, kita centang editable, bisa diedit, dan reset on edit. Saat kita mau update, dia akan mengosongkan nilai yang ada di dalamnya. Ini wajib dicentang. Dua ini wajib dicentang. Dan kemudian user pass ID, sama, kita kopikan rumusnya saja biar cepat. Ini sama ya, sama seperti yang ada di atas, seperti ini. Valid if-nya, oke, valid if-nya sama ya. Lookup pass ID, kalau sebelumnya username-nya harus sama, sekarang password-nya harus sama dengan yang sudah pernah kita input. Namun di sini ada tambahan di require-nya. Dia harus atau wajib nilai dari password ini menyesuaikan dengan yang ada pada user ID sama dengan yang ada di akun username. Seperti itu. Dia akan input berdasarkan itu. Kemudian untuk invalid value error-nya, kita akan menambahkan password tidak sesuai. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk update behavior-nya jangan lupa lagi dicentang. Reset on edit dicentang. Dan kemudian untuk kode, kita masukkan formulanya. Lookup user ID, pass ID. Di sini gabungan dari user ID dan pass ID. Kemudian nilai akun, akan dilihat lagi dari nilai table akun, kode ID. Dia akan remote dari kode ID. Jika sama, kode ID-nya, kode ID yang ini, kode ID, kode akan dikembalikan ke sini, menjadikan nilai aksesnya untuk user management yang kita mau buat ke depannya. Kode di sini kita kosongkan juga tidak masalah, ada juga tidak masalah. Oke, di sini kita masukkan show-nya adalah is not blank pass ID. Maksudnya gimana? Dia hanya akan bisa muncul jika pass ID-nya sudah sesuai dan ada, muncul. Jika pass ID-nya tidak ada atau tidak muncul, maka nilai ini akan tetap kosong dan tidak ditampilkan. Jauh ini, kemudian kita save dulu nilainya. Ini tadi ada kurang ya, yang di user ID tadi. Save dulu. Kemudian kita save. Kita lihat dulu di sini ada errornya. Untuk di kode ID, errornya ada di app formula. Oke. Di sini akun kode ID. Kode ID tidak ada ya. Kode ID ini bisa diganti dengan apa? Di sini dia diganti dengan ID akun. Maaf, tadi saya copy dari aplikasi sebelumnya.
Jadi di sini kita ganti dengan ID akun. ID akun. Cek lagi. Oke, berhasil ya. Kita save. Save. Seperti ini. Oh, maaf, enamnya kita buat teks. Seperti ini teks. Oke, berhasil ya. Berhasil. Oke, di sini pada rumus show-nya tidak ada, kita masukkan lagi kayak tadi. Is not blank, pass ID. Save. Kemudian kita save kembali sekali lagi. Setelah itu kita mau buat seperti ini ya. Akun ini kita buat ref saja. Kemudian menu kita buat dia namanya menjadi home. Kemudian kita buat buatin dulu ya. Kemudian dia hanya akan muncul so if, dia akan muncul jika is not blank user setting kode. Oke. Seperti ini ya. Kita save sebentar seperti ini. Jadi kalau kodenya tidak ada di user setting atau belum login, maka tidak akan muncul. Kalau ada, maka muncul. Kemudian di sini kita bisa buat lagi tambahkan di sini saya mau buat sign up atau registrasi. Kemudian saya mau letakkan di menu. Saya ingin taruh dia di sini. Registrasi. Registrasi saya ingin buat dia hanya berupa form. Oke. Side by side seperti ini nanti. Oke, maaf. Don't save. Ini. Kemudian di sini ID akun sudah, username, password, nama, email, HP, alamat, oke, sudah. Kemudian kolom order saya ingin letakkan dia ID akun. Oke. ID akun di paling terakhir. Pertama username, password, name, email, HP, alamat. Oke. Kode kita bisa pilih salah satunya. Nah, tapi nanti kalau ke depannya hanya admin yang bisa menentukan dia sebagai admin ataupun user. Ini wajib diisi. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan dulu untuk di sini ada setting. Setting ini untuk
login tadi ya. Nah, kita akan merubah namanya. Di sini kita akan membuat namanya jika dia belum login. Jika dia belum login, nah rumusnya seperti ini. Oke, kita lihat lagi. If is not blank, jika tidak kosong, kodenya tidak kosong, maka nilainya adalah logout. Jika kosong, berarti login. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Kita save dulu. Kita lihat. Kita lihat dulu di sini untuk registrasinya juga. Kita tambahkan rumusnya tadi. Dia akan muncul is not blank, user setting, kode. Nah, jadi menu registrasi hanya akan muncul jika dia belum login. Kalau dia sudah login, registrasinya akan tidak muncul. Seperti itu. Kita save. Ada login, registrasi tidak ada. Oke. Sabar. Di sini kita cek dulu. Oke, maaf. Di sini adalah harusnya is blank, bukan is not blank. Terbalik ya. Jika kosong, nah, jika kosong baru akan muncul. Is blank, registrasinya muncul, loginnya juga muncul. Kemudian seperti ini ya kosong ya, ini belum muncul. Oke, sampai di sini tutorial sudah berhasil. Teman-teman yang belum berhasil silahkan tulis di kolom komentar. Tidak berhasil di bagian mana? Kita akan coba aplikasinya. Kita coba registrasi. Di sini saya masukkan username Ciko, passwordnya Ciko, nama saya buat nama Fikra Anugrah, emailnya @gmail.com, nomor HP alamat Papua sebagai admin. ID akun. Nah, ID akun anehnya di sini belum bisa terinput otomatis. Harusnya sudah terinput otomatis. Tidak apa, kita tambahkan saja sini manual. Kemudian kita save. Oke. Kenapa tadi tidak bisa otomatis? Oke, kita cek lagi ya. Di data, kemudian di akun, di view kolom. Oke, di sini dia ternyata rumusnya hilang. Kita coba tambahkan lagi, concat, kemudian username, kemudian tambah password. Kita save lagi. Oke, tidak berhasil. Tidak apa-apa. Kita bisa menambahkan langsung di rumusan. Kita hapus dulu. Kita bisa menggunakan sama dengan ini dan ini. Oke, sama ya hasilnya. Kemudian kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita ke AppSheet lagi. Kita regenerate structure.
Kita lihat di sini auto compute-nya ada spreadsheet formula. Kelihatan di sini ya. Kalau sudah seperti ini, dia akan otomatis menggunakan rumus yang ada di sini. Oke, ini juga sekalian menjawab pertanyaan yang sempat muncul di kolom komentar. Kita lihat dulu di kolom komentar. Di kolom komentar dari Ian Tingkue berkomentar, kenapa rumusannya tidak ditambahkan secara manual di Excel atau Google Spreadsheet ini ya. Seperti ini. Ini menjawab itu juga sekalian. Di sini kalau kita mau buat manual bisa di Google Spreadsheet, atau kita juga sebenarnya bisa nanti buat di rumusan F-sheet ya dengan cara yang lain. Tapi kita sekarang menjawab boleh saja, tapi tidak disarankan karena bisa membuat aplikasi jika datanya sudah terlalu banyak menjadi lemot. Oke, sudah berhasil kita dan sekarang di sini karena data kita sudah ada satu ya, kita sudah punya data satu. Kemudian kita login menggunakan Chico. Di sini kodenya sudah muncul ya sebagai admin ya. Kemudian kita save. Oke, di sini home-nya sudah muncul. Tadi tidak muncul ya. Kita buat lagi akun yang lain. Logout dulu. Ya, sama ya. Di sini kita kalau logout, kita save, home-nya tidak muncul lagi. Home-nya hilang. Nah, ini sebatas registrasi dan login serta logout. Sudah berhasil. Untuk pembenahan aplikasi yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar jika ingin lebih lanjut untuk tutorial yang ini, karena login dan logout ada di tutorial-tutorial lain yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Mungkin kalau mau lebih lanjut bisa di tutorial lain, atau bisa silakan tulis di kolom komentar jika ingin kita lanjutkan di tutorial yang ini. Sekian tutorial dari saya. Kalau tutorial kali ini bermanfaat, silakan di like. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar, dicoret-coret. Dan memang jika ini bermanfaat buat kalian, silakan share atau bagikan ke sebanyak-banyaknya teman kalian, agar manfaat yang kalian dapatkan bisa sama yang teman-teman kalian dapatkan. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.